Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik kan ya? Nah, siang hari ini kita akan diskusi. Kita saling sharing bareng-bareng ya. Jalan-jalan sama Ani, pulangnya beli pepaya. Sebelum kita diskusi, materi apa ya? Nah, sebelum kita diskusi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Eli Ferawati. Saya dari Prodi Teknik Kimia angkatan 2019. Dan ini riwayat pendidikan dan beberapa pengalaman yang saya ikuti selama di universitas ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, ada rules nih buat teman-teman. Rulesnya gak banyak-banyak, cuma 2 aja. Rules yang pertama yaitu teman-teman gak boleh tidur. Tidurnya disimpan buat nanti malam aja. Yang kedua yaitu rulesnya teman-teman harus aktif. Kita di sini saling sharing, kita saling diskusi. Kalau teman-teman mau berpendapat silahkan. Nah, kita lanjut ke materi. Kita main tebak-tebakan dulu nih teman-teman. Coba tebak, ini kira-kira gambar apa ya? Kita mau bahas materi apa ya? Ada yang mau berpendapat? Jadi kita akan bahas tentang materi pengembangan diri. Ada yang tahu nggak apa sih maksudnya pengembangan diri? Pengembangan diri yaitu bentuk dari perwujudan aktualisasi diri, yang mana yaitu bentuk perwujudan menjadi diri yang terbaik sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Maksudnya, pengembangan diri yaitu proses untuk mewujudkan diri menjadi yang terbaik sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, setiap orang tentunya ingin mengembangkan dirinya menjadi yang terbaik. Nah, terdapat cara nih teman-teman agar bisa mengembangkan diri dengan efektif. Cara yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Ada yang ingin berpendapat apa sih maksudnya? Jadi, kenali diri sendiri maksudnya dengan mengenali diri sendiri kita akan tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Kita ini sukanya apa? Kita ini pengennya apa? Nah, yang kedua yaitu tentukan tujuan yang jelas. Setelah kita tahu potensi apa yang ada dalam diri kita, nah, kita tentukan nih mau kita bawa kemana nih potensi yang ada dalam diri kita. Contoh nih, teman-teman sukanya nulis. Nah, teman-teman bisa tentukan tujuan yang jelas nih, mau ke puisi atau ke PKM atau ke karya tulis. Yang ketiga yaitu mengikuti informasi terkini. Nah, dengan teman-teman mengikuti informasi terkini, teman-teman akan tahu informasi atau pengetahuan yang lain untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, yang keempat yaitu membangun relasi. Nah, dengan membangun relasi, teman-teman akan bertemu dengan banyak orang yang mempunyai tujuan dan potensi yang berbeda-beda. Nah, di sini ketika kita bertemu dengan orang yang mempunyai tujuan dan potensi yang sama, nah ketika kita saling diskusi, saling sharing akan mendapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih untuk dapat mengembangkan potensi diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kelima yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik akan membawa kita dapat mengembangkan potensi diri dengan lebih baik, karena kita akan mempunyai banyak waktu luang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, dalam manajemen waktu yang baik, tentunya terdapat cara agar dapat manajemen waktu yang baik. Nah, terdapat metode untuk dapat memanajemen waktu yang baik. Metode tersebut dinamakan metode Eisenhower. Metode ini membagi dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama yaitu urgent and important. Maksudnya, suatu kegiatan atau hal tersebut itu penting dan mendesak. Nah, contoh nih, teman-teman punya tugas nih, dikumpulkannya hari ini jam 9 pagi sama dikumpulkan hari ini juga, tapi dikumpulkannya nanti terakhir jam 12 malam. Nah, teman-teman mengerjakan yang dikumpulkan jam 9 pagi dulu. Nah, di kuadran yang kedua yaitu not urgent but important. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya tugas atau kegiatan tersebut itu penting tapi tidak mendesak. Contohnya ya tadi, teman-teman mengumpulkan tugas yang jam 12 malam. Setelah mengerjakan yang tugas dikumpulkannya jam
9 pagi baru mengerjakan yang tugas dikumpulkan jam 12 malam. Nah, di kuadran yang ketiga yaitu urgent but not important. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya tugas atau kegiatan tersebut itu penting, tapi tugas tersebut itu mendesak tapi tidak penting. Nah, contoh nih, teman-teman ikut organisasi atau kepanitiaan. Nah, di situ teman-teman bertugas untuk mengingatkan bahwa ada rapat hari Rabu. Nah, teman-teman setelah mengerjakan tugas kuliah baru mengingatkan, tapi tetap ingat, kita mengingatkannya sebelum hari Rabu, sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, di kuadran keempat yaitu not urgent and not important. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya kegiatan atau tugas tersebut tidak penting dan tidak mendesak. Apa sih, Kak? Contohnya seperti teman-teman lihat story, scroll IG, terus chatan. Nah, itu bisa dilakukan kalau ada waktu luang. Nah, dalam manajemen waktu terkadang bingung mau mengerjakan yang mana. Nah, ada tips nih dalam manajemen waktu. Tips yang pertama yaitu buat to-do list. Ada yang ingin berpendapat gak? Apa sih maksudnya buat to-do list? Nah, maksudnya buat to-do list yaitu teman-teman catat nih, apa aja yang mau teman-teman kerjakan, apa-apa aja yang mau teman laksanakan besoknya. Nah, yang kedua yaitu tentukan prioritas. Nah, setelah teman-teman catat, nah teman-teman prioritasin yang paling penting yang mau dikerjain yang mana dulu. Nah, yang ketiga yaitu teman-teman jadwal ulang. Nah, kadang ketika kita mengerjakannya itu terdapat penambahan tugas atau pengurangan tugas. Nah, di situ teman-teman jadwal ulang lagi apa yang harus dilakukan atau dikurangi agar lebih teratur. Nah, yang keempat yaitu segera dikerjakan. Jika kita selalu menumpuk tugas, maka akan semakin banyak dan manajemen waktu teman-teman akan semakin buruk. Nah, selesai sudah materi kali ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Atau kita simulasi dulu? Simulasi dulu aja ya. Nah, simulasinya teman-teman ini ada tugas atau kegiatan. Nah, teman-teman bagi dalam 4 kuadran tadi dengan menggunakan metode Eisenhower tadi. Nah, setelah selesai teman-teman simulasi, apa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya Eli Ferawati, pemandu LKM Pratd 2020 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.